Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Fatimura akan melaksanakan PPL 1 di SDIT Al-Hikmah Pangkep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda Soleh-Soleha? Alhamdulillah, saya kuat, sehat, bahagia, luar biasa bersama. Okay, how are you today? Amazing and very good. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah untuk melanjutkan pelajaran kita dalam keadaan sehat. Nah, Ananda Soleh-Solehaku, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Azim. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari, Fatih bihi lisani washrah bihi sadri wastaqbil bihi jasadi, bihaulika wa quwwatik, fa innahu la haula wa la quwwata illa bik, wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. amin. Oke, baiklah. Berdoa itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, baik Ananda Soleh-Soleha, apakah hari ini semuanya hadir? Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, ada yang mau memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Oke, silahkan Ananda, Natsifa, Edelweiss ke depan. Satu, dua, semua bernyanyi ya. La
Oke, baiklah. Terima kasih Ananda Natsifa Edelweiss sudah membantu Bunda untuk memimpin temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, masih ingatkah kalian pelajaran sebelumnya? Masih. Apa pelajaran kita sebelumnya? Ide pokok. Oke, tentang materi ide pokok. Nah, siapa yang masih ingat? Apa sih itu ide pokok? Oke, silahkan Ananda Faiz. Ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah utama pada sebuah paragraf. Oke, Masya Allah. Kasih dulu tepuk hebat untuk Faiz. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri untuk Faiz. Hebat, hebat. Oke, semangat. Oke, ada yang lain? Oke, silahkan Ananda Madena. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas pada satu paragraf. Masya Allah, hebat sekali. Nah, karena semua jawabannya benar, kita kasih tepuk es krim untuk Madena. Tepuk es krim. Dingin, dingin, segar. Oke, Masya Allah, hebat ya. Baik Ananda Soleh Soleha, sebelum kita belajar, kita sama-sama tepuk PPK dulu ya. Nah, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, Masya Allah, hebat ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama yaitu melalui teks bacaan yang ditampilkan menggunakan PowerPoint, peserta didik dapat membuat pertanyaan sesuai informasi dalam teks bacaan. Yang kedua, melalui teks bacaan yang ditampilkan menggunakan PowerPoint, peserta didik dapat menemukan ide pokok dengan benar. Yang ketiga, melalui teks bacaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kesimpulan dengan menggunakan kosakata baku. Yang keempat, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menganalisis sikap kerjasama yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Nah, selanjutnya inilah materi kita hari ini, yaitu menentukan ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Yang kedua adalah penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teks laporan? Bagaimana cara menentukan ide pokok dan kesimpulannya? Untuk memahaminya, silahkan kalian simak video berikut ini. Disimak dengan baik dan pahami ya. Nah, anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan, hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari teks laporan ini adalah memberikan informasi kepada orang lain atau para pembaca. Jenis-jenis dari teks laporan yang pertama adalah teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Tiga, teks laporan perjalanan. Dan yang keempat, teks laporan peristiwa atau kegiatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, teks laporan ini biasanya memiliki lebih dari satu paragraf. Dari tiap paragraf itu, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, teks laporan hasil pengamatan ini juga berisi tentang informasi atau pernyataan umum, lalu ada juga kumpulan fakta atau hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan. Anak-anak, di sini ada contoh teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan.
Pada paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, anak-anak, coba kalian lanjutkan ya membaca teks laporan ini dengan teliti dan seksama. Kalian bisa membaca dalam hati. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat utama dan dinyatakan secara eksplisit. Artinya, akan terlihat pada sebuah paragraf. Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf. Itulah ciri-ciri dari ide pokok ya anak-anak. Sekarang anak-anak, siapa yang tahu? Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf. Itulah ciri-ciri dari ide pokok ya anak-anak. Sekarang kita akan lihat contoh dari ide pokok. Nah, tadi kalian sudah membaca teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Pada paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, dari contoh paragraf pertama di bacaan tumbuhan sumber kehidupan, adakah yang bisa menentukan ide pokoknya? Ayo, siapa yang bisa? Sampai garis tulis. Ayo. Kalau tidak ada, Bunda tunjuk. Oke, silahkan Madena. Yang mana ide pokok dari paragraf pertama? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Oke, kita lihat ya jawabannya. Apakah? Kalimat utama. Sedangkan ide pokok yang dapat kita temukan dalam paragraf tersebut, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Oke, Masya Allah. Berarti jawabannya Madena tadi benar ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Madena. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jadi, untuk menemukan ide pokok mudah sekali ya, karena ide pokok itu biasanya mengandung pokok persoalan atau inti persoalan dan biasanya ditemukan dalam satu kalimat utama yang dinyatakan secara eksplisit. Kemudian kalimat utama itu juga biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Nah, mudah sekali bukan untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Berikutnya kita akan belajar menentukan kesimpulan. Kesimpulan itu adalah intisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya ya. Jadi kesimpulan itu dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Untuk menentukan kesimpulan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian yang ketiga, kalian lalu hubungkan semua informasi yang kamu peroleh itu menjadi suatu pernyataan akhir atau kesimpulan. Sekarang coba kalian baca kembali ya teks berikut ini, teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Sekarang marilah kita buat kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca tadi.
Menentukan kesimpulan. Informasi dari teks itu antara lain, yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Yang kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dan yang keempat, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, inilah informasi penting yang kita dapat dari teks yang sudah kita baca tadi. Nah, dari informasi penting tadi, kita bisa membuat kesimpulannya, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Itulah tadi kesimpulan dari teks yang sudah kita baca bersama. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang ide pokok dan kesimpulan tadi, sekarang waktunya. Ya, sekarang kita akan berlatih untuk menentukan ide pokok dan menentukan kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu ide pokok? Selain Madena dengan Faiz, ayo, siapa yang bisa? Ayo. Apa itu ide pokok? Oke, Iza, coba Iza, apa itu ide pokok? Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas pada suatu paragraf. Oke, dikasih besar suaranya, Nak. Gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas pada suatu paragraf. Oke, Masya Allah, benar ya. Oke, kemudian ide pokok itu biasanya berada di mana paragraf? Di mananya paragraf? Di awal atau di akhir paragraf. Kemudian ada yang tahu bagaimana cara menentukan kesimpulan dalam suatu paragraf? Ada yang tahu? Membaca keseluruhan isi paragraf, kemudian menentukan informasi penting ya. Oke, baik, kalau begitu, nah Bunda punya. Nah, ini adalah sebuah teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Nah, kita baca sama-sama ya paragrafnya. Paragraf 1 kita baca sama-sama, kemudian paragraf 2 dan 3 nanti Bunda tunjuk siapa yang melanjutkan. Oke, 1, 2, 3. Manusia dan hewan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Oke, dilanjut paragraf kedua oleh Ananda Rama. Suaranya dikasih besar. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Oke, silahkan dilanjut oleh Azalia. Oke, dilanjut nak baca paragraf ketiga. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Oke.
Nah, apa tadi nak judulnya teks laporan yang kalian baca? Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Oke. Apa contoh tumbuhan yang memiliki karbohidrat? Dan umbi-umbian. Oke, tumbuhan yang mengandung vitamin. Buah? Oke, apa? Oke, benar Alifa, buah-buahan. Oke, baik anak soleh-soleha. Sebelum Bunda bagikan LKPD-nya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, nah dari bacaan yang Bunda sudah tampilkan di PowerPoint, nah kalian harus mengerjakan membuat pertanyaan sesuai dengan teks dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kemudian temukan ide pokoknya dan lalu buat kesimpulannya. Nah, di sini ada lembar LKPD-nya yang akan Bunda bagikan. Namun sebelumnya silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 silahkan duduk di sebelah sini ya. Oke, nama kelompoknya adalah Madena Maharani, Alifa Konita, Andi Farhan Ramadan, Adzan Sulhaji, Andi Mukalir. Silahkan duduk ke sini. Kemudian kelompok 2 di sini Muhammad Faiz Aminullah, Muhammad Irfan Hidayat, Rizky Aufa Ramadan, Andi Nurul Izza, dan Akilah Humayra Farid. Kemudian kelompok 3 di sini ya. Raihana Malika Putri, Salasabila Zakia Putri, Ibnul Azam Hidayat, Ibnul Qayyim Mahfud Faiz. Kemudian kelompok 4 di sebelah sana, Hairan Putra Kasab, Muhammad Zulfikri, Azalia Wafi Ananda, Reski Amalia, dan Aminat Sifa Edelwais. Oke, silahkan duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Andi di bangku. Oke, sudah duduk di teman kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan, ini adalah lembar LKPD-nya. Oke, di lembar LKPD-nya sudah ada tujuan pembelajarannya ya, yang kalian lihat. Kemudian tuliskan nama kelompok kalian di sini, nama anggota kelompok di sini ya. Kemudian kemudian di sini sudah ada bacaan yang tadi yang Bunda tampilkan di PowerPoint. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Di sini ada membuat pertanyaan, menentukan ide pokok setiap paragraf, dan menentukan kesimpulan. Oke, saya beri waktu 20 menit. Silahkan dikerjakan, Nak. Mana LKPD-nya? Ya. Jadi silahkan dituliskan. Sudah ditulis namanya? Oke. Simpan itu Faiz. Simpan di HP tak? Oke, sudah? Oke, silahkan dibaca bacaannya. Ini bacaan tumbuhan sumber karbohidrat protein. Nah, silahkan dibaca paragraf 1. Buat pertanyaannya, Nak. Buat pertanyaan sesuai dengan isi bacaan dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Sudah? Nah, ini dibuka. Buat pertanyaan sesuai dengan isi paragraf ya.
Dibaca bacaannya. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana cara membuat pertanyaan? Buat pertanyaannya, tulis di sini. Apa pertanyaannya? Hairan, silahkan berdiskusi sama temannya. Ya, dibantu lah temannya ya. Oke, sudah? Bantu teman kelas. Oke, ini saya mau pertanyaannya lanjut di selanjutnya yang kedua, menentukan jadi pokok setiap kamu. Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 itu sudah selesai pertanyaan pertama. Oke, Masya Allah, kelompok 1 juga sudah selesai pertanyaan pertama. Dilanjutkan ya, pertanyaan kedua itu menentukan jadi pokok setiap kamu. Bagaimana kelompok 2?
Oke, sudah? Dalam mana kamar mandi?
Oke, istidadat. Siap. Duduk siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke. Sudah selesai semua? Oke, baik, sudah selesai semua, Nak? Selesai. Oke, alhamdulillah ya, times up. Oke, jadi sekalian sudah membuat pertanyaan dan menemukan ide pokok dalam paragraf serta membuat kesimpulan. Oke, baik kalau begitu. Untuk selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasekan hasil pekerjaannya, ya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Oke, dari mana nama kelompoknya? Oh, iya. Udah ada itu sebenarnya belum selesai. Oke, ini mana? Oke, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 ya, yaitu membuat 3 pertanyaan sesuai dengan isi teks. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, buatlah 3 pertanyaan yang tepat berdasarkan teks bacaan di atas. Nomor 1, apa saja manfaat protein bagi manusia dan hewan? Nomor 2, mengapa kita harus mengonsumsi tumbuhan yang mengandung sumber energi? Nomor 3, makanan yang diperlukan manusia dan hewan mengandung apa saja? Oke, itu tadi pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1. Apakah ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Ayo, coba angkat tangan. Oke, silahkan mau menanggapi pertanyaan. Silahkan dibacakan. Yang pertama adalah mengapa manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Mengapa manusia dan hewan memerlukan makanan yang cukup mengandung protein. Kedua adalah apa manfaat tumbuhan yang mengandung protein. Oke, baik, Masya Allah. Hampir sama ya dengan kelompok 1. Oke, ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Menurut kalian apakah pertanyaan dari kelompok 1 ini sudah sesuai dengan isi teks?
Sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita kasih tepuk coklat ya. Masih ingat? Manis, manis, so sweet. Oke? Oke. Kita kasih tepuk coklat untuk kelompok 1. Tepuk coklat. Manis, manis, so sweet. Oke, terima kasih Madena. Silahkan duduk. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 2 untuk pertanyaan nomor 2 ya. Yang tabel itu. Iya. Membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide pokok paragraf 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang dari kelompok Kami akan membacakan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ide pokok paragraf kedua yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Ide pokok paragraf ketiga yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Oke, Masya Allah. Atau ada yang lain? Ada tanggapan dari kelompok lain dari ide pokok yang dibacakan oleh kelompok 2? Hampir sama ya? Oke, Masya Allah. Jadi bagaimana temannya sudah memaparkan ide pokok? Sama dengan jawaban kalian? Sama. Sama dengan jawabannya? Sama. Oke, Masya Allah. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk kelompok 2. Hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih Faiz. Silahkan duduk. Oke, dilanjutkan oleh kelompok 3. Menentukan kesimpulan dari setiap paragraf. Silahkan. Bunda bagus baca. Kesimpulan dari setiap Bunda tidak sempat ya terus dia Bunda kat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab nak, jawab. Ulang. Oke, diulang salamnya karena yang lain tidak jawab. Ayo diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari setiap paragraf. Kesimpulan dari paragraf pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan dari paragraf kedua yaitu manusia dan hewan memerlukan protein dari tumbuhan untuk pertumbuhan seperti makan tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah dan jenis-jenis kacang lainnya. Kesimpulan dari paragraf ketiga yaitu vitamin berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Manusia bisa mengonsumsi sayuran dan buah yang banyak mengandung vitamin. Oke, baik, Masya Allah. Siap, nomor 1, nomor 2. Oke, baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Nah, silakan kelompok 1 bisa menanggapi dari kesimpulan paragraf 1. Untuk kesimpulan paragraf 1, manusia dan hewan perlu mengonsumsi tumbuhan yang mengandung sumber energi seperti karbohidrat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk paragraf kedua, manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein untuk pertumbuhannya seperti makan tahu dan tempe agar membuat tubuh juga sehat.
Untuk kesimpulan paragraf ketiga, manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin yang berguna untuk melindungi tubuh dari penyakit dan mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin. Oke, Masya Allah. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 masing-masing punya kesimpulan yang sama ya, sama untuk kesimpulannya, meski bahasanya mungkin yang berbeda. Oke, Masya Allah, kedua kelompok ini sudah bekerja dengan baik. Silahkan kita kasih tepuk es krim. Oke, baik, terima kasih kelompok sudah menjadikan. Oke, baik, silahkan untuk kelompok ya, kesimpulan akhir. Oke, ini adalah perwakilan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Kesimpulan akhir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kesimpulan akhir dari ketiga paragraf. Kesimpulan dari teks di atas adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, protein, dan vitamin yang ada pada buah dan sayuran agar manusia dan hewan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi kesimpulan akhirnya dari kelompok 4 ya. Jadi kesimpulan akhir dari kelompok 4 yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, protein, dan vitamin yang ada pada buah dan sayuran agar manusia dan hewan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, oke, anak soleh-soleha, itulah tadi hasil pekerjaan LKPD kita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita melakukan dulu ice breaking. Semua berdiri, ayo berdiri. Oke, kalau saya bilang semut, kalian bilang besar. Kalau saya bilang gajah, bilang kecil. Paham? Paham. Oke. 1, 2, 3. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Gajah gajah. Semut kecil kecil besar. Semut semut gajah besar besar kecil. Gajah semut gajah semut kecil besar kecil besar. Ulang, gajah semut gajah semut kecil besar kecil besar. Oke, Masya Allah. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, siapa yang bertepuk? Oke, karena Faiz bertepuk, yang lain duduk ya. Silakan Faiz ke depan. Kasih tepuk tangan untuk Faiz. Jadi silakan Faiz menghadap ke temannya. Kemudian
Bisa saksikan Faiz menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita ikut teman-temannya. Oke, menyanyikan lagu Cica-Cica di Dinding dengan vokal I ya. Ya, kita saksikan Faiz menyanyikan lagu Cica-Cica di Dinding dengan vokal I. Oke, Masya Allah, kasih tepuk tangan. Nah, jadi tadi tebuk pagi, tebuk siang, tebuk malam itu melatih konsentrasi kita. Kalau kalian konsentrasi, pasti mengikuti instruksi. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua ya. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar A, ada gambar B. Nah, ini adalah gambar. Oke, tepuk satu. Tolong diperhatikan. Gambar sikap kerjasama dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, gambar A ini bekerja sama apa? Bekerja sama menebang pohon. Bekerja sama apa? Menebang pohon. Oke, menebang pohon secara liar. Gambar B apa? Reboisasi. Reboisasi. Apa itu reboisasi? Ada yang tahu? Oke, betul. Ya, reboisasi adalah penanaman kembali. Jadi kedua gambar ini adalah gambar bekerja sama. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kedua gambar ini kerjasamanya baik atau tidak? Ada yang baik dan ada yang Oke, kira-kira kerjasama yang baik yang mana? B. Kenapa dibilang kerjasama yang baik B? Karena contoh dari. Karena apa? Karena menunjukkan kerjasama dalam merawat lingkungan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, Masya Allah, betul. Kasih tepuk tangan untuk Madena. Oke, nah itulah tadi ya. Jadi gambar A dan gambar B ini menunjukkan sebuah kegiatan sikap bekerja sama, ya. Namun gambar A itu adalah kerjasamanya menebang pohon secara liar. Gambar B itu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, kemudian kerjasama yang di gambar B ini adalah menunjukkan kerjasama sesuai dengan sila ke berapa? Sila ke berapa? 3. Oke, kerjasama itu merupakan sikap atau kerjasama merupakan salah satu contoh sikap sila dari ketiga Pancasila. Sikap sila ketiga Pancasila. Nah, silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Dari kalian mengamati kedua gambar di atas menunjukkan sikap kerjasama yang baik. Tetapi apakah kedua gambar tersebut sesuai dengan sila Pancasila? Nah, kemudian manakah gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, nak? Gambar yang mana? A atau B? B. Oke, gambar apa? B. Gambar B. Kemudian silahkan buat rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait rencana kerjasama di sekolah ya, tentang merawat lingkungan. Nah, silahkan dikerjakan kembali LKPD-nya.
KTD yang kedua ya. Iya, dikerja sampai yang terakhir. Ini dulu tuh sudah. Oke. Ini tulis namanya teman kelompok tak. Apa yang mau lakukan teman kelompok tak? Nah, di tentang merawat lingkungan sekolah. Ya. Oke, baik. Sudah ya, istidadat. Siap. Duduk siap. Oke, Masya Allah. Sudah selesai semua? Oke, sudah mengerjakan sampai di rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia. Oke, saya mau dengar dari kelompok 1 tentang rencananya membuat kerjasama merawat lingkungan di sekolah. Contohnya, Ya, di sini saja. contoh kerja sama di bidang sekolah. Misalnya Faiz itu kerja tugasnya apa, di mana tempatnya, waktunya kapan. Mana-mana. Semuanya bekerja sama dengan baik karena saling membantu. Nah, namun apakah perilaku mereka sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak? Nah, silahkan perhatikan gambar A. Gambar A ini adalah sikap kerja sama apa? Apa yang dilakukan? Kenapa? Menebang pohon secara liar. Oke, gambar B kerjasamanya di apa? Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, ini dua-duanya kerjasama yang baik, tapi yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Gambar apa, Nak? Yang mana sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Gambar B. Oke, jadi gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah gambar B. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui contoh kerjasama yang baik, maka silahkan buat rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait rencana bekerja sama dengan teman satu kelompok kalian merawat lingkungan sekolah. Jadi di sini tuliskan namanya. Nah, misalnya namanya adalah Nia. Apa tugasnya? Nia tugasnya adalah menyiram tanaman. Di mana tempatnya, Nak? Di halaman sekolah. Kapan waktunya? Pagi dan sore. Sampai di sini paham? Paham untuk pengisiannya? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Silahkan dikerjakan.
Oke, kamar mandi? Silahkan. Oke, baik ya, time's up. Oke, sudah selesai ya sampai di sini? Oke, baik. Saya mau memperkenalkan dulu dari kelompok 1. Sebutkan satu temannya yang bertugas. Adil. Makalir. Kenapa? Tugasnya menyiram tanaman, tepatnya di depan kelas dan waktunya pagi dan sore. Oke. Lanjut kelompok 2. Sebutkan satu teman kelompoknya. Silahkan Iza. Sebutkan satu teman kelompoknya, apa tugasnya, di mana tempatnya, waktunya kapan? Rama menyapu, Masih bisa selatan. membersihkan WC. Rama membersihkan WC. Waktunya kamar mandi yang di mana? Di depan kelas kah atau di bawah di lantai 1? Depan kelas. Waktunya kapan? Pagi hari. Oke, pagi hari, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Oke, lanjut kelompok 3. Sebutkan salah satu temannya. Apa tugasnya? Koyim. Koyim. Kenapa Koyim? Membuang sampah yang sudah penuh di tempat sampah. Tempatnya di mana? Di kelas ke tempat penampungan sampah. Waktunya? Siang setelah istirahat. Oke, siang setelah istirahat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 4. Sebutkan salah satu tugas dari teman kelompoknya. Sisi memungut sampah tempat lingkungan sekolah waktu pagi dan sore. Oke, Masya Allah. Oke, tepuk tangan. Oke, baik, itu kalian sudah membuat rencana ya. Rencana bekerja sama sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, jadi rencana ini bukan hanya sekedar rencana, kalian harus menerapkan atau mengaplikasikan di lingkungan sekolah. Itu dilakukan ya bergiliran sesuai dengan jadwal dan tempat tugas. Paham sampai di sini? Paham. Oke, paham. Masya Allah. Oke, baik, kita tepuk hebat dulu untuk semua sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tepuk hebat. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat, hebat, hebat. Oke, hebat ya. Oke, baik. Nah, terima kasih, pekerjaan kalian hari ini sungguh sangat luar biasa. Semua sudah memahami pelajaran, mulai dari menentukan ide pokok, menentukan kesimpulan setiap paragraf, kemudian menentukan kesimpulan semua paragraf 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kalian sudah membuat rencana ya, rencana aksi untuk tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait bekerja sama dengan teman kelompok merawat lingkungan yang ada di sekolah. Nah, baik Ananda Soleh-Soleha. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, coba Faiz. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya mulai dari ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama pada sebuah paragraf. Lalu mengenai kerjasama. Ide pokok dan kerjasama. Ada yang lain? Apa kesimpulan kita hari ini? Coba Adena. Pertama kita belajar untuk menentukan ide pokok, dan ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas pada sebuah paragraf. Terus apalagi kesimpulannya? Yang lain tenang. Dan ide pokok berada di awal atau akhir kalimat, akhir paragraf. Dan cara menentukan kesimpulan. Selain itu, kita mempelajari tentang
Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mana kerjasama yang baik dan yang tidak baik. Dan kemudian kita membuat rencana tentang penerapan sila Persatuan Indonesia di sekolah. Oke, Masya Allah. Kasih tepuk tangan untuk Faiz dan Madena. Masya Allah, semua bahagia ya. Kerjakan soal evaluasi melalui kuisis ya. Jadi silahkan kerjakan soal evaluasinya. Bagi yang mendapatkan nilai di atas 70, kita akan melakukan pendalaman materi dengan mengerjakan soal-soal yang lebih hot lagi. Tapi bagi Ananda Soleh-Solehaku yang mendapat nilai di bawah 70, itu akan dilaksanakan remedial ya. Jadi selanjutnya kita kerjakan dulu soal evaluasinya.